Oke, selamat pagi anak-anakku kelas 9A ya. Hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai kuis kita yang kemarin ya. Kuis kita yang kemarin Bapak akan buka. Ya, ini dia. Kuis kita tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, jadi intinya kita harus memahami kedua sifat yang sebangun dan kedua sifat yang kongruen ya. Ketika kita mengetahui kedua sifat tersebut, maka akan mempermudah kita untuk menyelesaikan soal-soal tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, jadi yang pertama ya kita pahami dulu yang nomor satu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa syarat ya, syarat syarat kesebangunan dua benda. Nah, jadi di dalam kesebangunan itu sebenarnya tidak sulit. Yang penting kita memahami makna dari sebangunnya dulu. Jangan sampai ketukar dengan yang kongruen gitu. Nah, kita akan pahami satu persatu dari pilihannya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini sudah masuk syarat yang pertama. Tapi belum menyatakan dia sebangun. Dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kalau dia bersesuaian sama panjang, itu bukan sebangun, ini kongruen. Nah, berarti ini tidak ya. Sekarang masuk ke yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Dan sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, ketika kita mengenal kata sebanding, ya, kalau ada sebanding pada setiap sisinya, itu udah pasti sebangun. Dan sudutnya harus sama besar. Nah, maka pilihannya adalah yang ini, ya, yang B. C sama D perlu nggak kita baca? Ya nggak usah lagi, untuk menghemat waktu. Ya, yang penting kita sudah menemukan bagaimana kita mendapatkan syarat kesebangunan dua benda. Nah, kalau itu pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda seperti itu. Jadi kita hanya mencari yang tepat saja. Nah, supaya waktunya juga dalam mengerjakan setiap soalnya ya tidak lama gitu. Kamu sudah menemukan ya udah langsung aja, berarti jawabannya sudah pasti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Itu nomor satu. Sekarang kita masuk ke nomor yang kedua. Ya. Yang kedua di sini, nah ini dia nomor dua. Nah, nomor dua kita memilih ya pernyataan yang tepat. Nah, menyatakan, kita baca dulu soalnya. Yang merupakan syarat dua bangun kongruen. Arti di sini yang harus kita garis bawahi adalah kongruen. Nah, berarti kongruen itu berarti ada dua sifat ya yang berbeda dengan sebangun sebenarnya. Yang perbedaannya hanya di sisinya ya. Kalau sudut sama besar, berarti sudut bersesuaian sama besar, udah pasti benar. Sudut-sudut yang bersesuaian jumlahnya 180 derajat, ya belum tentu ya. Sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, kalau sebanding tadi itu kepunyaan oleh kesebangunan ya, berarti ini bukan gitu. Sisi yang bersesuaian sama panjang ini udah pasti kongruen. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Nah, ya, jadi menentukan dia itu sebangun dan kongruen itu sangat mudah sekali. Yang penting kita mengingat sifatnya ya, sifat perbandingannya itu. Satu perbandingan, satu sama. Kalau besar sudut udah pasti sama. Itu yang nomor 2. Kita masuk ke nomor 3. Oke, yang nomor 3 bagaimana? Nah, yang nomor 3 ini ya, kita mencari pasangan ya bangun yang sebangun. Bagaimana kita menemukan pasangan bangun yang sebangun? Tadi kan sudah kita mengenal sifatnya ya, nah ya. Sifatnya itulah perbandingan sisinya. Nah, berarti kita cari mana perbandingan sisinya yang sebanding. Bukan sama ya. Karena ini adalah sebangun. Berarti yang sebanding yang mana gitu. Nah, kita perhatikan ini adalah sisi panjang ya, Bapak tulis. Panjang. Sedangkan ini adalah lebarnya. Lebar. Oke, nah, jadi sisi panjang dan sisi lebar. Nah, sekarang kita di optionnya kita cari mana yang sesuai. Ya, mana yang sesuai kita cari di sini. Oke. Nah, sisi panjang dan sisi lebar yang perbandingannya sama. Tadi kan panjangnya, ya kita tulis saja. Panjangnya sama dengan 4 cm. Lebar 3 cm. Nah, sekarang kita cari yang pertama dulu, kita cocok. Di sini panjangnya 4, sedangkan di sini 2. Nah, kalau 4 dibagi 4 itu kan 1. Nah, berarti di sini perbandingannya 1 banding 2/3. Nah, berarti di sini tidak sama ya, 1 dengan 2/3. Itu beda. Nah, sekarang yang B kita coba. Panjangnya 4, ya kan?
Sedangkan di sini, nah di sini kan berbeda nih 3. Nah di sini lebarnya 3, di sini 4. 4/3 dengan 3/4 ya berbeda. Sekarang kita lihat ini panjangnya 8 ya. Nah berarti di sini panjangnya 4/8, lebarnya 3, 3/6. Nah maka perbandingannya 1/2 sama dengan 1/2. Berarti jawabannya adalah yang C. Karena perbandingannya sama. Sama-sama 1/2. Nah itu menyatakan dia sebangun karena perbandingan sisi. Oke? Ya, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 5. Diketahui berarti panjang AE di sini berarti mana sih segitiga yang sebangun ya? Kita lihat dulu, perhatikan satu persatu segitiganya. Berarti di sini ada A, ada D, ada E. Ini segitiga yang pertama. Dan segitiga yang kedua ya, ada A, ini ada B, ada C. Nah, berarti di sini ada 2 segitiga ya, segitiga yang kecil ini dan segitiga yang besar. Nah, di sini diketahui AE-nya ya, AE-nya 16, DE-nya 12 cm, sedangkan BC-nya 21. Nah, sekarang kita gunakan perbandingan. Berarti yang perbandingan yang diketahui dengan yang diketahui gitu. Ini berarti di sini ini dulu AE, nah kita tuliskan AE per keseluruhan ya, keseluruhan itu berarti segitiga yang besar ini dia, AC. Nah, sama dengan DE yang ini. Nah, yang ini DE per keseluruhan ini CB. Oke, tinggal kita tuliskan AE-nya berapa? 16 per, yang harus kita cari kan CE. Berarti kita cari AC-nya dulu. AC sama dengan DE-nya 12/21. Nah, kita sederhanakan. Kalau menyederhanakan itu artinya kita bagi dengan bilangan yang sama. Berarti ini 12 kita bagi 3 dapat 4. Ini kita bagi 3 dapat 7. Nah, masih bisa nggak kita sederhanakan? Masih bisa. Ini kita bagi 4, ya dapat 4. Ini kita bagi 4 dapat 1. Maka AC-nya sama dengan 7 kali 4 ya. Nah, maka AC-nya sama dengan 28 cm. Nah, berarti di sini seluruhnya ini 28 cm. Nah, kalau AC-nya 28, AE-nya 16, berarti sisanya di sini berapa? Ya, berarti 12 cm. Jadi kita sudah menemukan hasilnya adalah 12 cm. Nah, jadi begitu cara menemukan hasil dari kesebangunan pada segitiga. Saya? Oke. Nah, kita masuk ke nomor berikutnya. Oke. Tinggi ya, tinggi tiang ya, di sini kita harus pahami soalnya. Berarti di sini tingginya ya. Tiang setinggi, berarti di sini 2 meter ini tingginya tiang. Sedangkan bayangan tiang itu adalah 150 cm. Nah, berarti ini kita harus ubah dulu ke meter. Berarti ini jadi 1,5 meter. Nah, jika panjang bayangan gedung, berarti ini gedung ya. Perhatikan gedung. Nah, gedung 24 meter, maka tingginya gedung berapa? Nah, kan ini harus kita cari. Nah, jadi kalau dia tinggi, tiang harus pasangannya per tinggi gedung. Kalau dia bayangan tiang harus per bayangan gedung. Jangan sampai kebalik. Berarti di sini T tiang, ya artinya tinggi tiang per T gedung. Nah, berarti sama dengan bayangan tiang. Nah, ini per bayangan gedung. Oke, nah sekarang kita tentukan tingginya tiang tadi berapa? 2 per tingginya gedung, berarti 1,5. Nah, berarti di sini bayangan tiang, ya bayangan tiang itu yang harus kita cari. Berarti kita misalkan X aja supaya lebih gampang. Per 24. Nanti kita kali silang 1,5X sama dengan 48, maka X-nya 48 per 1,5. X sama dengan 480 bagi 15. Kenapa jadi 15? Sama-sama kita kali 10 supaya lebih gampang. Berarti dapat 32 meter. Ini dia hasilnya. Ya, jadi perbandingannya jangan sampai kebalik ya. Tinggi tiang per tinggi gedung, bayangan tiang per bayangan gedung. Nah, jadi perbandingan ini harus sama.
supaya nanti ketika kita kali silang, dia tidak tinggi gedung dengan bayangan gedung, itu nggak boleh. Jadi harus dia silang, tinggi gedung harus dengan bayangan tiang, tinggi tiang harus dengan bayangan gedung. Bisa ya? Oke, hapus, kita lanjut. Nomor berikutnya. Bagaimana kita menemukan panjangnya BD ya, panjangnya BD. Nah, berarti kita harus mencari BD. Nah, berarti kalau mencari BD kuadrat, nah ini kan sudah Bapak jelaskan nih, mencari ini. Nah, kalau mencari ini perhatikan ini, dia bentuknya seperti ini. AD harus kita kali dengan CD. Nah, jadi bentuknya seperti bentuk love ya. AD dikali dengan CD. Berarti AD dikali dengan CD. Maka BD kuadrat sama dengan AD-nya berapa? 9 cm dikali 4 cm. Maka BD-nya 36 ya. Maka BD sama dengan akar 36 karena pangkat pindah jadi akar 6 cm. Ini caranya ya. Ini caranya sangat mudah sekali untuk memahami. Yang penting kita tahu bagaimana mencari BD. Nah, itu ada syarat dari dua segitiga ya, yang siku-siku. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, perhatikan gambar segitiga ABC di sini. Kongruen dengan segitiga PQR, berarti kongruen, berarti sama. Pasangan sudut yang sama besar berarti sudut itu ini. A, C, B ini sudut. Ya. Q, P, R ini sudut. Nah, sekarang kita amati ya. BAC yang mana? Berarti ini BAC, berarti menyatakan sudut A, karena ini menyatakan sudut A, ya, sudut A. Berarti BAC ini berarti sudut A. Sedangkan PQR berarti sudut Q. Nah, ya, sudut Q, berarti sudut A dan sudut Q di sini. Sedangkan BAC sama dengan RPQ, berarti di sini sudut A dan di sini sudut P. Nah, ini dia. Nah, ACB berarti di sini sudut C, di sini sudut P. Sedangkan ini adalah kaki sudutnya ya. Nah, di sini sudut C, di sini sudut Q. Nah, mana yang tepat? Nah, kita perhatikan. Kalau BAC berarti ini. Ya, BAC. Nah, berarti ada tadi tandanya diperhatikan. Di sini 1, di sini 2. Sedangkan PQR berarti ke sini. PQR. Nah, di sini tandanya 1 tapi di sini nggak punya tanda. Berarti ini tidak, besar sudutnya tidak sama. Nah, sedangkan BAC kita amati, BAC dengan RPQ. Nah, ini udah pasti sama ya. 1, 1, 2, 2. Nah, jadi besar sudutnya adalah sama. Jawabannya adalah nih. Saya membandingkan besar sudut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Diketahui trapesium ABCD sebangun dengan trapesium BEFG. Nah, jika panjang AB berarti AB yang ini keseluruhan. Bapak tuliskan ini adalah AB ya. Berarti ini 8 cm ya. Berarti AB 8 cm. Nah, sekarang kita harus mencari luas trapesium yang besar ya. Berarti ABCD. Nah, kita harus cari dulu setiap panjang sisinya karena di sini belum diketahui nih. Yang atas ini AD. Nah, dan BC juga belum. Nah, berarti kita mencari perbandingannya. Berarti kita harus bandingkan BG ya dengan yang besar, berarti AB sama dengan BE per BC ya. BG-nya berapa? 4. 4/8 sama dengan 12 per BC. Nah, ini kita sederhanakan aja, berarti 1/2. Nah, tinggal kita kasih silang. BC sama dengan 2 dikali 12. Maka BC-nya 24 cm. Berarti di sini BC ini, nah ini seluruhnya 24 cm. Nah, kita sudah dapat BC. Sekarang kita harus mencari AD ya, panjangnya AD. Yang ini, supaya kita bisa mencari luas. Berarti untuk mencari AD bagaimana? Nah, kita sama aja. Kita cari lagi. BG per AB sama dengan, nah berarti yang sisi ini GF ya.
GF per AD. Nah, di sini dia posisinya. Berarti BG-nya 4. Ya, 4 per 8 sama dengan GF-nya 8 per AD. Iya. Ini jadi 1/2. Maka AD-nya sama dengan 16 cm. Nah, sekarang kita udah dapat nih 16 cm. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari luas. Berarti luas trapesium itu ya. Nah, luas trapesium jumlah sisi sejajar berarti 24 tambah ini ya 16 dikali 8 dibagi 2. Nah, 24 tambah 16 berarti 40 ya. 40 dikali 8 dibagi 2 ini dapat 4, maka dapat 160 cm persegi. Ini jawabannya. Saya itulah cara mencari luas trapesium ABCD. Oke, sekarang kita cari nomor berikutnya. Oke, bagaimana dengan foto ya? Nah, dengan foto ini kita harus pahami ya, foto ini bagaimana cara menemukannya. Foto. Sebentar, saya lihat soalnya dulu. Sebuah foto ditempelkan, nah di sini kita baca dulu ya. Sebuah foto ditempelkan pada sehelai karton seperti tampak pada gambar. Nah, ini. Di sebelah sisi kanan dan kiri foto masih terdapat karton masing-masing selebar 5 cm. Berarti sisi kanan dan sisi kiri ya, ini 55. Apabila foto dan karton sebangun, luas karton yang tidak tertutup foto. Nah, berarti kita mencari di sini luas karton. Berarti kita cari dulu luas karton yang tidak tertutup foto. Nah, berarti luas karton yang tidak tertutup foto, maka luas karton ini kita harus mencarinya dengan luas karton dikurang luas foto. Nah, kan katanya di sisi kiri dan sisi kanan aja yang 5 cm, maka nanti kita selesaikan. Kalau luas karton kan kita sudah cari luas karton panjang kali lebar ya, panjang kali lebar 40 dikali 50. Di sini 2000 cm persegi. Nah, dapat ya luas karton. Sekarang kita mencari luas foto, tapi kita cari dulu ya perbandingannya. Makanya 40 ya panjang per 50 ya, panjang ini per 50 maka sama dengan 30, berarti selisihnya tadi 40 dikurang sisi kiri dan sisi kanan per X. Nah, ini kan kita harus mencari. Makanya 40 per 50 sama dengan 30 per X. Ini kita coret aja ya nolnya ya. Nah, tinggal kita kali silang. 4X sama dengan nolnya udah coret, berarti 150. Maka X-nya 30 150 dibagi 4 37,5. Nah, kita udah dapat nih 37,5. Kita di sini mencari luas foto. Bapak buat ke sini. Luas foto. Nah, panjang kali lebar ya. Panjangnya berarti 30. 30 dikali 37,5. Oke. Kita menemukan 1125 cm persegi. Nah, sekarang luas foto sudah kita dapatkan, luas karton juga sudah. Tinggal kita cari yang tidak tertutup foto. Tinggal kita selisihkan 2000 ya, 2000 dikurang 1125. Nah, sehingga kita menemukan hasilnya 875 ya persegi. Nah, ini yang sudah kita dapatkan. Jadi caranya seperti itu, mencari luas karton yang tidak tertutup foto. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar jajar genjang di atas, banyak pasangan segitiga yang kongruen. Artinya kalau kongruen itu berarti sama. Ya, kita akan perhatikan dulu
segi-segitiganya ya, yang mana aja yang kongruen. Kita perhatikan AOD ya. AOD ini kongruen dengan siapa gitu. AOD itu berarti sama dengan COB ya. Ini bangun ini sama dengan yang ini. Sekarang DOC. DOC berarti sama dengan yang kedua yang ini ya. AOB. AOB itu sama. Sekarang ADC ini keseluruhan yang panjang. ADC sebangun dengan siapa? Ini ABC. ABC. Nah, sekarang yang ini ABD. Nah, berarti ABD ini kongruen ya, kongruen dengan BCD. Berarti ada 4 yang kita temukan. Berarti segitiga yang kongruen itu adalah jumlahnya 4 pasang ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Berikutnya, bagaimana mencari Bahtiar akan mengukur lebar sungai dengan acuan sebuah pohon di seberang sungai. Ia menancapkan 4 tongkat ya. 4 tongkat itu ABCD yang ini. Yang ABCD itu adalah 4 tongkat yang dia ini A, B, C, D. Oke. Seperti pada gambar. Maka lebar sungai, berarti lebar ini yang dicari. Berarti di sini segitiga ada 2 ya, yang sebangun yang ini. Ini segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Udah tinggal kita bandingkan aja. ABCD kita misalkan di pohon ini adalah huruf E, kita tuliskan aja bantu supaya kita mudah. Berarti ED per AE berarti kepanjang keseluruhan yang ini dulu, lebar sungai ini per keseluruhan ini, maka DC per AB ya, berarti ED-nya ini yang harus kita cari per AE. AE itu adalah ini ya, berarti DC-nya itu 3/4. Berarti ini AE-nya AE X tambah, oke. X ditambah 4 ya. Oke. Nah, kita misalkan juga di sini X supaya lebih gampang. Oke, berarti di sini 4X sama dengan 3X ditambah 12. 4X dikurang 3X sama dengan 12, maka X-nya sama dengan 12. Inilah ya 12 meter. Berarti di sini 12 meter. Nah, dari mana 3X ini? 3 kali X, 3X, 3 kali 4, 12. Nah, dari sini dapatnya. Nah, yang bervariabel X kita pindahkan, berarti positif pindah jadi negatif. Ya, sisa di sebelah kanan 12. Maka X-nya sama dengan 12. Nah, cara mencari lebar sungai. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana kita menemukan? Nah, ini kesebangunan nih. Bapak ganti warna kuning ya. Oke. Perhatikan gambar trapesium ABCD dengan trapesium EFGH ya. ABCD EFGH. Nah, panjang EH berarti kita mencari yang ini. Udah tinggal kita bandingkan aja. Sisi AB berarti AB per EF ya sama dengan AD per EH. Nah, AB-nya berapa? 12. 12 per 18 sama dengan 8 per EH. Oke. Nah, ini kita sama-sama bagi berapa? Kita sederhanakan. Kalau ini kita bagi 2 aja ya. 2 dapat 6. Oke, 2, 9 ya. Masih bisa ya. 3 dapat 2. Ini 3 dapat 3. Oke, berarti 2 dikali EH sama dengan 24. Maka EH-nya 24 dibagi 2 sama dengan 12 cm. Nah, berarti ini 12 cm. Nah, jadi sederhana. Ini kesebangunan ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pernyataan berikut yang benar, kecuali. Nah, ini mencari kecuali. Tadi di atas kan yang benarnya. Kalau ini kecuali. Nah, tinggal kita baca dulu. 2 buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ini kan masuk kata kongruen ya. 2 buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi yang sama besar masuk.
Ini benar ini. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, berarti sekarang kita paham dulu nih. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Sama besar. Nah, berarti ini benar. Ini benar. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ini, ya, ini bukan. Berarti kecuali kan, ini kan sifatnya kesebangunan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, nomor berikutnya. Nah, sekarang yang nomor berikutnya, ABCD adalah persegi panjang. Kedua diagonal AC dan BD berpotongan di O. Ya, AC dan BD berpotongan di O. Segitiga yang kongruen dengan segitiga AOB. Berarti kita lihat AOB. Ya, kongruen dengan siapa? Nah, ini kan sangat jelas ya. Yang ini kongruen dengan siapa? Berarti yang ini. DOC. Ya, jawabannya ini. Hanya melihat aja yang sama. Lihat tandanya. Ini menyatakan tanda yang sama dia. Ini artinya kongruen. Jadi seperti itu. Nomor berikutnya. Wah, diketahui segitiga ABC siku-siku di A ya, dan PQR siku-siku di Q. Jika ABC dan PQR kongruen, pernyataan di bawah yang benar adalah. Nah, berarti kita buat dulu segitiga ABC, berarti siku-siku di A. Berarti kita gambarkan siku-siku di A ya. A, B, C. Ini dia siku-siku di A. Dan PQR siku-siku di B. Kita gambarkan lagi. P, Q, R. Ini dia ya. Oh, siku-siku di Q. Berarti P, di sini P, sini Q, di sini R. Nah, jika segitiga ABC dan PQR kongruen, pernyataan di bawah ini. Berarti sudut B sama nggak dengan sudut R? Nah, AB sama nggak dengan PQ? Beda. AC sama nggak dengan QP? C. AC sama nggak dengan PR? Nah, beda ya. Berarti di sini yang sama. Sudut B ini sama nggak dengan sudut R? P QR di sini R ya. PQR. Nah, berarti AB mana AB? Ini sama nggak dengan PQ? Beda ya. Bukan ini. AC berarti ini sama nggak dengan QP? Sama ya. Nah, jawabannya adalah AC dan QP. Nomor berikutnya ini dia. Sebuah persegi panjang berukuran 15 cm dikali 9 cm akan sebangun dengan persegi panjang. Kita lihat perbandingan panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Kalau 10 dengan 15, 9 dengan 8 udah pasti tidak. 15 dengan 6, 9 dengan 8 ya. Itu juga. 15 dengan 20, itu 15 per 20, 9 per 12. Apakah sama? Nah, kalau ini kita bagi 3, bagi 5, dapat 3 ya. Ini bagi 5 dapat 4. Kalau ini dibagi 3, dapat 3, ini bagi 3 dapat 4. Berarti sama. Berarti jawabannya. Sama-sama perbandingan 3 banding 4. Nomor berikutnya. Pada gambar berikut panjang AB, berarti kita mencari panjang yang ini. B. Nah, berarti kita mencari dengan perbandingan ya, seperti ini. Ini seluruhnya, berarti AD per keseluruhan, berarti AC. Nah, sekarang kita mencari sisi pendeknya, DE per AB. AD-nya 3 per 9 sama dengan DE-nya 10 per AB. Nah, maka 3AB sama dengan 90. AB sama dengan 90 dibagi 3. Maka AB-nya 30 cm.
Nah, berarti di sini 30 cm nih. Nah, mencari AB. Oke, kita pakai AD-nya 3 ya. 3 tambah 6, 9. D-nya 10 ya. 90 berarti 30. Nomor berikutnya. Oke, jika segitiga ABCD sebangun dengan segitiga PQR, maka panjang PR. Berarti kita mencari panjangnya si PR berapa. Oke, di sini ya. Nah, berarti yang kita harus cari yang ini. Nah, sebelum kita mencari panjang PR, kita harus cari dulu AC, karena perbandingan sisi miring dengan sisi miring. Nah, caranya Pitagoras ya. Berarti di sini AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, kalau sisi miring berarti sisi panjang, berarti tambah. AC kuadrat sama dengan BC-nya berapa? Itu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. C kuadrat sama dengan 100. Berarti AC akar dari 100. 10 cm. Berarti sini dapat 10 cm. Nah, sekarang kita baru bisa mencari PR dengan perbandingan ya. AB per PQ sama dengan AC per PR. Berarti AB-nya 6 cm per 9 cm 10 per X. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama bagi 3. Ini dapat 2, ini 3 ya. Berarti 2X apa? Merekam ini, merekam. Berarti 30, maka X-nya sama dengan 15. Nah, berarti ini 15 cm. Nah, jadi perbandingan setiap sisi harus sama ya. AB dengan PQ, AC dengan PR. Jadi perbandingannya AB banding PQ, AC dengan PR. Nomor berikutnya adalah, wah, kita mencari BC. Nah, kebalikan dari yang di atas tadi mencari panjangnya ini, AB tadi ya. Nah, kalau untuk mencari BC di sini nah ya, ini. Perhatikan aja nih. Berarti kita mencari panjang ini. Set. Nah, berarti dia bentuknya kayak gini. BD harus kita kalikan dengan ABA atau AB. Nah, kalau dia panjang AB-nya 9 cm di sini, ya. AD-nya itu 5 cm. 5 cm. Nah, berarti sisanya di sini adalah 4 cm. Nah, berarti untuk mencari BC kuadrat sama dengan BD kuadrat, BD dikali dengan AB. Nah, berarti BD-nya 4 dikali dengan 9, maka BC sama dengan akar dari 36, 6 cm. Ini dia. Nah. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir, gambar yang kongruen. Nah, jadi kalau gambar yang kongruen ya tinggal kita perhatikan aja yang sama. Dari gerakannya, ya dari gerakan tangannya, kita akan lihat gambar mana yang sama di sini. Yang A dan G, kita perhatikan dulu yang A dan G ya. A berarti yang ini dengan G, mana G? Ini dia. Udah pasti beda ya, dari rambutnya beda. Tuh. Mungkin gerakan tangannya sama, gerakan kakinya sama, tapi gaya rambutnya berbeda. Berarti dia bukan kongruen, ini sebangun. Ini bukan. Berarti dia dengan J ya. D mana? Ini D. Dengan J, mana J? Ini dia. Wah, udah pasti beda ya. Gaya rambutnya beda. Bajunya juga beda. Nah, gerakan kakinya, tangannya sama nggak apa-apa. Yang penting yang dia beda itu berarti dia udah pasti tidak kongruen. C dengan F, kita lihat C, Oke, yang C dengan F ya sama-sama kuning, sama. Gaya rambutnya juga sama. Senyumannya juga sama. Gaya tangannya juga sama. Wah, berarti yang termasuk dia kongruen adalah C dan F. Ya, jadi dari 20 soal ini ya, cara untuk menentukan kesebangunan dan kongruenan sangat jelas ya, nah ya. Jadi diperhatikan nanti dengan baik setiap penjelasan yang Bapak berikan ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang terlewatkan, silakan ditanyakan ya lewat WA atau melalui Google Class. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam matematika.